Shalom Jemaat GKSI Bethlehem. Happy New Year. Selamat datang di tahun 2021. Kita berdoa semoga di tahun yang baru ini, harapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan terus menaungi kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukan transfer via BCA di nomor rekening 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Atau untuk mempermudah, Bapak Ibu dapat melakukan transfer dengan scan QR Code berikut. Transfer dapat dilakukan via BCA, GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, dan e-wallet lainnya. Berhubung hari ini merupakan minggu pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan perpuluhan, dapat melakukan transfer via BCA di nomor rekening 288 508 8889 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, dan dapat mengirim bukti transfer kepada Ibu Novi di nomor 0856 9230 1601. Tema gereja kita sepanjang tahun 2021 ini adalah Build Up. Untuk itu, di bulan yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang membangun mindset. Pagi ini firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Zakaria Suparyadi MTH. Jangan lupa untuk menyiapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama makan dan minum sehidangan dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Beberapa satelit dari GKSI Bethlehem sudah membuka ibadah on-site dimulai 3 Januari 2020. Berikut jam ibadah dan kontak person yang bisa Bapak Ibu hubungi. Kami ingin mendukung Bapak Ibu yang memiliki pergumulan doa dapat mengisi pokok-pokok doa pada form prayer request yang linknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah ini. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Saya Budi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga GKSI, selamat tahun baru untuk kita semua. Kita berharap di tahun yang baru ini ada optimisme yang baru, ada harapan dan sukacita senantiasa ada di dalam keluarga kita. Musim akan terus berganti, tetapi pengharapan kita tidak akan pernah habis-habisnya untuk Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seumur
Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang baru ini. Semusim kami sudah lewati Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu. Dan di musim yang baru ini Tuhan, kami optimis Tuhan Yesus. Engkau selalu berjaga-jaga dengan kami. Engkau memberikan kami hidup yang baru Tuhan. Hidup yang lebih baik di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan pergumulan kami Tuhan di tangan-Mu. Kami serahkan segala-galanya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberikan jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Di tahun yang baru ini kami ingin menaikkan syukur kami ya Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada hingga hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau bernyanyi bersama pada pagi hari ini. Semua boleh bertepuk tangan dong. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama katakan Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. pujian ini hanya untuk-Mu ya Tuhan. Hanya untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya. Naikkan syukurku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu. Dan kami yakin Tuhan, tahun 2021 adalah tahun penuh mukjizat untuk kami semua. Amin. Haleluya.
mukjizat pun terjadi. Mari terima kuasa-Mu Tuhan, Dengan iman. mari terima kuasa-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tangan-Mu selalu bekerja Tuhan di kehidupan kami. Haleluya Jesus. Tangan-Mu bekerja di tempat tak terlihat, menenun, menata setiap hidup jadi indah. Selama ku percaya, pasti ku kan melihat kebaikan-Mu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersama-Mu Tuhan, ku saksikan kemurahan-Mu selalu bekerja di balik setiap perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat baik bagiku. Selama ku percaya, Pasti ku kan melihat kebaikan-Mu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersama-Mu Tuhan, ku saksikan kemurahan-Mu selalu bekerja di balik setiap perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat baik bagiku. Percaya, pasti ku kan melihat. selama ku percaya, pasti ku kan melihat kebaikan-Mu nyata di dalamku. Oh indahnya hidup bersama-Mu Tuhan, ku saksikan kehebatan-Mu selalu bekerja di balik setiap perkara. Kau datangkan kebaikan, semua yang telah Kau buat Baik bagiku. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur betapa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan antar kita memasuki tahun 2021. Dan saya mengucapkan sekali lagi Happy New Year untuk kita semuanya. Di tahun 2021, tema gereja kita adalah membangun. Tema secara besar.
ya, membangun. Nah, apa saja yang perlu dibangun? Banyak hal yang perlu dibangun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk bulan yang pertama ini, kita memulai dengan membangun pikiran kita. Membangun pikiran kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki pikiran Kristus, memiliki pikiran-pikiran yang terkendalikan dengan baik, pikiran-pikiran yang terarah dengan baik. Saudara, jangan sampai kita ikut Tuhan tetapi pikiran kita tidak diubahkan. Nah, ada satu statement yang mengatakan bahwa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Atau saya adalah apa yang saya pikirkan. Ada banyak orang gelisah oleh karena pikiran. Ada orang ketakutan oleh karena pikiran. Ada banyak orang tidak bisa tidur juga karena pikiran. Mengapa demikian, saudara? Ayub pasal 20 ayat 2 dan 3 kita baca. Oleh sebab itulah pikiran-pikiranku mendorong aku menjawab karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi yang menjawab aku ialah akal budi yang tidak berpengertian. Saudara, pikiran memiliki kekuatan untuk mendorong setiap pribadi kita bersikap atau menentukan sikap atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, pikiran memiliki posisi dan peranan yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Dan karena itu kita harus jaga pikiran kita harus kelola pikiran kita supaya hidup kita juga bahagia. Nah, mari kita melihat, saudara, ada 3 jenis pikiran. Ya, yang pertama, ini level tingkatan pikiran adalah pikiran yang kecil, saudara. Nah, pikiran yang kecil ini sukanya membicarakan orang. Jadi orang yang punya pikiran kecil, kesukaannya membicarakan orang, saudara. Lalu kemudian yang level kedua, pikiran sedang. Nah, apa pikiran sedang yang dibicarakan? Pikiran sedang suka membicarakan peristiwa-peristiwa. Dan yang terakhir ada pikiran yang besar. Nah, apa itu pikiran besar? Pikiran besar adalah pikiran yang selalu membicarakan atau mengarahkan kepada ide-ide atau gagasan-gagasan. Anda ada di posisi mana? Kecil, sedang, atau pikiran yang besar? Jawaban ada di dalam setiap diri Anda. Mari kita melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita memulai tahun 2021 dengan pembaharuan akal budi kita. Bagaimana cara membaharui dan pakai apa kita membaharui? Tentu sebagai orang percaya, kita memperbaharuinya dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau di tahun 2020 engkau mendengarkan firman Tuhan tapi engkau tidak serius, engkau mendapatkan firman Tuhan tapi engkau tidak lakukan itu, maka di 2021 ini kita komitmen, kita memperbaharui pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan jalan kita menjadi pelaku kebenaran itu. Saudara-saudara, ada 3 poin penting tentang pikiran yang diubahkan. Yang pertama, saudara, pikiran yang diubahkan akan menjadikan kita pribadi yang positif. Ada orang yang pesimis, saudara, kita seringkali menemui orang pesimis.
orang yang cenderung melihat hal yang negatif. Sebaliknya, kita juga sering menemui atau menemukan orang yang positif. Dia berpikir sebaliknya. Dia cenderung melihat hal-hal yang positif. Lalu kemudian, saudara, ada orang-orang selalu punya anggapan yang negatif. Tetapi ada orang juga bisa melihat dari perspektif yang positif. Nah, saya kasih contoh tentang orang yang punya perspektif negatif dan orang yang punya perspektif positif. Dalam Bilangan, Alkitab mencatat ketika 12 pengintai diutus oleh Musa dan masuk ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah itu. Dalam Bilangan 13 mulai ayat 25 diceritakan seperti ini. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengentaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negev. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara, ketika Musa menyuruh 12 orang pengintai, maka ketika mereka pulang, mereka memberikan laporan dan yang terjadi apa? 10 banding 2. Yang 10 adalah orang yang pesimis, tetapi yang 2 adalah orang yang optimis. Dasar mengapa mereka optimis, saudara, karena Kaleb dan Joshua, dia punya dasar, yaitu janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka terima. Sementara orang-orang yang ke-10 ini, saudara, mereka hanya mengandalkan penglihatan mereka, lalu mereka mengolahnya di dalam pikiran mereka. Dalam menghadapi tahun 2021, tentu kita belum tahu apa yang terjadi di sana. Tapi pribadi Anda termasuk pribadi yang mana? Pesimiskah atau pribadi yang optimis? Saya percaya karena kita punya Tuhan yang hidup, mari hadapi 2021 dengan keoptimisan. Karena bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saudara-saudara, nah, Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia juga hadapi Goliat dengan optimis, saudara. Walaupun perbandingannya tidak masuk akal, karena Daud masih kecil, sementara yang dihadapi adalah raksasa. Tapi justru bagi Daud, saudara, walaupun dia raksasa, tapi merupakan kesempatan bagi Daud untuk melemparkan umban dari ketapel yang dia miliki, langsung menembus kepada sasarannya. Bagaimana keoptimisan kita di tahun 2021 dimulai dari pikiran kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang negatif selalu berfokus kepada dirinya sendiri. Sedangkan orang yang positif memperhatikan orang lain karena dia berpikir untuk membantu orang lain. Mari kita lihat perbandingan berikutnya. Orang yang negatif selalu menyalahkan orang lain. Yang positif akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Saudara, orang negatif suka gengsi, minta maaf. Tapi orang positif rendah hati untuk meminta maaf. Orang negatif selalu berpikir keuntungan bagi diri sendiri. Sedangkan orang positif tidak mau menyakiti orang lain. Orang negatif senang melihat orang lain susah.
dan susah melihat orang lain senang, saudara. Itulah pikiran yang negatif. Dan orang positif, kalau orang positif itu senang melihat orang senang dan susah melihat orang lain susah, saudara. Orang negatif tidak mau dikritik, sebaliknya orang positif menerima kritikan karena hidupnya selalu ingin dibangun. Lalu saudara, pilihan kita ada di mana? Apakah kita punya positive thinking atau negative thinking? Dan itu dimulai dari sikap kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, di tahun 2021, mari kita mulai dengan perubahan akal budi kita. Kita selaraskan semua sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka di tahun yang baru ini, saya percaya kita akan melihat penyertaan Tuhan, bahkan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pikiran yang diubahkan ternyata tergantung dari input yang masuk dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, input akan menentukan output. Mari kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara, orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan yang baik. Input menentukan output. Apa yang kita masukkan akan menentukan apa yang kita keluarkan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, agar perbendaharaan di dalam diri kita, perbendaharaan dalam pikiran kita baik, maka kita perlu memasukkan hal-hal yang baik. Maka di tahun 2021, mari penuhi hati, penuhi pikiran yang pertama dengan kebenaran firman Tuhan. Input menentukan output. Saudara-saudara, yang kedua, masukkan kalau engkau membaca artikel-artikel, juga artikel-artikel yang membangun. Artikel-artikel yang mengarahkan kehidupan kita untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Lalu yang berikutnya, saudara, kalau engkau mendengarkan berita-berita hari-hari ini, coba kita banyak mendengar berita-berita yang kadangkala kalau dicerna, dipikirkan, membuat kita lemah, membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Nah, kita perlu, saudara, news yang baik, perlu berita-berita yang membangun hidup kita. Lalu kemudian, saudara, kalau kita suka membaca, ayo baca bacaan yang membangun, bacaan-bacaan yang mengarahkan kita kepada perbendaharaan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau pikiran kita diubahkan, ternyata tergantung dari input-input yang masuk dalam pikiran kita. Banyak orang takut, kenapa? Ya karena yang masuk hal-hal yang menakutkan. Banyak orang cemas karena yang masuk kecemasan. Khawatir karena yang masuk dalam pikirannya adalah kekhawatiran, saudara. Ingat bahwa pikiran kita bisa mendorong kita untuk mengambil sebuah sikap, saudara. Nah, oleh karena itu input penting untuk diseleksi. Agar pikiran-pikiran kita terarah dengan baik. Pikiran-pikiran kita terarah dengan benar. Dan saya rindu, mari bersama-sama jemaat Tuhan di tahun 2021. Mari lebih banyak lagi bersekutu dengan firman Tuhan. Kalau engkau selama ini mendengarkan firman Tuhan kadang tidak konsentrasi, atau engkau belum membaca firman Tuhan, engkau kurang saat teduh, kurang renungan, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Karena ketika engkau membaca dan engkau menemukan ada
banyak hal yang membangun kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan diubahkan dan pasti kita akan menikmati sesuatu yang berbeda dari yang ada di dunia ini, saudara. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan selalu membangun iman kita. Dalam firman Tuhan selalu ada berita-berita yang membuat kita memiliki pengharapan. Dalam firman Tuhan ada berita-berita yang menguatkan diri kita. Bahkan dalam firman Tuhan kita bisa mengambil sebuah sikap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhanlah pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Jadi yang kedua, saudara, input akan menentukan output. Input bagi pikiran kita akan mengeluarkan ide gagasan dari pikiran kita. Kalau inputnya baik, maka outputnya pasti juga baik. Haleluya. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pikiran yang diubahkan akan menjadikan kita pribadi yang bahagia. Saya ulangi, pikiran yang diubahkan akan menjadikan kita pribadi yang bahagia. Kalau kita punya pikiran yang diubahkan, kita akan memiliki cara berpikir yang benar, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita melihat satu contoh dari seorang anak Yakub, yaitu Yusuf, yang dijual oleh saudara-saudaranya. Dan dia harus terlunta-lunta hidupnya. Dia harus masuk ke sumur, lalu dijual kepada saudagar Ismail dan dijual kembali di Mesir. Dan akhirnya terdampar di rumahnya Potifar, menjadi budak di rumah Potifar. Dia sudah bekerja baik-baik di sana. Lalu kemudian yang terjadi adalah bahwa dia difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Bahkan di penjara pun, saudara, dia berharap orang yang dia tolong akhirnya akan menolong dia. Tetapi waktu begitu lama, orang yang pernah ditolong tidak nolong-nolong dia juga. Tapi sikap pikiran Yusuf adalah yang luar biasa. Yang perlu kita contoh. Yang perlu menjadi referensi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini. Kejadian 45 ayat 5 dan 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, Yusuf, sudah saya ceritakan tadi, hidup awalnya terlunta-lunta. Lalu kemudian karena dia mempunyai integritas, punya karakter yang baik, Tuhan orbitkan dia. Dan Tuhan angkat hidupnya menjadi mangku bumi di Mesir. Menjadi orang kedua yang paling berkuasa di Mesir. Lalu kemudian Alkitab menceritakan bahwa terjadi kelaparan di tanah Kanaan, maka anak-anak Yakub harus datang ke Mesir, disuruh Yakub untuk membeli bahan makanan dari sana. Dan ketika sampai di Mesir, maka ketemulah dengan Yusuf, saudara. Saya tidak perlu ceritakan panjang lebar hingga akhirnya Benyamin pun harus datang ke Mesir. Dan ketika sampai di sana, apa yang terjadi, saudara? Kalau Anda ada pada posisi Yusuf, maka apa yang Anda mau lakukan? Anda hidupnya sudah dibuat sedemikian sengsara, terlunta-lunta, tersakiti. Dan kesempatan untuk membalas itu di hadapan Yusuf pada waktu itu sudah ada. Dan Yusuf adalah orang yang sangat berkuasa pada waktu itu. Kalau Anda Yusuf, apa yang Anda lakukan? Puji Tuhan. Kalau kita melakukan seperti apa yang dilakukan Yusuf, kita melihat pikiran Yusuf adalah pikiran yang dijamah dan diubahkan oleh Tuhan. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tapi dia memandang karya Tuhan bahwa kalau dia ada di tempat itu karena
Tuhan, karena Allah yang merencanakan. Engkau mereka-rekakan kejahatan kepadaku, tetapi Allah mengubahkan dan mereka-rekakan untuk sebuah kebaikan kepadaku. Dia berkata kepada saudara-saudaranya. Dan inilah pikiran yang diubahkan, saudara. Dan kalau hidup kita juga memiliki pikiran yang diubahkan, kita akan menjadi orang yang bahagia. Tidak sedikit-sedikit curiga, tidak sedikit-sedikit negatif, tidak sedikit-sedikit kita punya prasangka yang tidak baik. Mari kita belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pikiran-pikiran yang buruk, yang sering kali muncul dalam kehidupan kita, harus kita taklukkan kepada Kristus. Kita minta pikiran Kristus, kita pelajari kebenaran firman Tuhan itu, mengubahkan konsep dan pola pikir kita. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana menaklukkan pikiran yang negatif? Ada 3 caranya. Yang pertama, saudara, kita berserah kepada Tuhan. Jangan kamu khawatir, kata firman Tuhan. Ayub pasal yang ketiga, ayat 25. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Jalan untuk menaklukkan pikiran kita yang negatif, kita berserah, kita mengandalkan Tuhan. Justru karena kita seringkali berkutat kepada pikiran-pikiran yang negatif itu, maka kecemasan, kekhawatiran, ketakutan melanda kita. Dan Ayub berkata, justru karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Saudara, mari bangun pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang dikehendaki oleh Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara, jangan khawatir. Mari kita berserah, kita mengandalkan Tuhan. Dan serahkan pikiran kita, isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengubahkan pikiran kita. Yang kedua caranya untuk menaklukkan pikiran yang negatif adalah berdoa. Saudara, isi hati dan pikiran kita dengan kehadiran Tuhan. Jadi kita berdoa, kita merasakan hadirat Tuhan, dan kita percaya dalam hadiratnya ada kuasa. Dalam hadiratnya ada kedaulatan Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Saudara, hal-hal yang dahsyat yang melampaui pikiran kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dialah ahlinya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, bagaimana menaklukkan pikiran negatif? Yang ketiga adalah selalu mengucap syukur. Saya ulangi, selalu mengucap syukur. Saudara, orang yang bersyukur adalah orang yang memikirkan kebaikan Tuhan. Bersyukur, Tuhan itu baik. Bersyukur, Tuhan sangat mengasihi kita. Bersyukur, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Bersyukur, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Saudara, kalau kita hitung berkat-berkat Tuhan, maka kita akan terpesona dan betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya isi hidupmu dengan penuh dengan ucapan syukur.
Dan akhirnya mari kita baca ayat yang paling terakhir, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Pikiran yang diubahkan akan membuat orang menjadi positif. Input akan mempengaruhi output. Dan pikiran yang diubahkan akan membuat orang yang diubahkan hidupnya menjadi berbahagia. Dan bagaimana cara menaklukkan pikiran-pikiran yang negatif? Yang pertama, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berserah dan hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Dengan kata lain juga, kita mengizinkan hadirat Allah untuk selalu menaungi kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, mari belajar terus tetap mengucap syukur. Karena Tuhan baik. Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita memulai 2021 dengan pikiran yang diubahkan. Izinkan kebenaran firman Tuhan terus memenuhi pikiran-pikiran kita, memenuhi hati kita, karena input mempengaruhi output. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari tetap kuat, mari tetap terus mengandalkan Tuhan, mari tetap terus berjalan di dalam kebenarannya, maka saya percaya rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar betul-betul boleh tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami. Dan kami rindu pikiran kami terus diubahkan. Agar kami menjadi pribadi yang terus positif. Menjadi orang yang mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Menjadi orang yang berbahagia. Dan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati setiap umat yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati sama-sama berkata, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita duduk sehidangan makan perjamuan kudus pada hari ini. Mari siapkan semua yang dibutuhkan dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati perjamuan yang Engkau hidangkan. Dan kami percaya Tuhan, di balik perjamuan yang kami lakukan, maka ada berkat yang Tuhan sediakan. Karena berbicara tentang ketaatan melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu, maka di baliknya Engkau, Tuhan, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di tangan kita adalah darah Kristus
Dan ketika kita makan dan minum, maka kita menjadi satu sepersekutuan dengan Tuhan Yesus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu. Terima kasih kami sehidangan dengan Engkau. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Maka kesempatan ini juga kita mau berdoa untuk persembahan persepuluhan kita. Kita mengembalikan 1/10 dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu persiapkan dan persembahan Bapak Ibu langsung bisa ditransfer di nomor rekening yang sudah disampaikan kepada kita. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan perpuluhan kita pada saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa bagi setiap kehidupan kami. Bahkan terima kasih untuk berkat-berkat yang Engkau sudah nyatakan, Engkau sudah berikan bagi kami. Dan pada kesempatan ini kami jemaat-Mu, jemaat GKSI Bethlehem mau mengembalikan 1/10 apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, Engkau yang menguduskannya, Engkau yang memberkati. Bahkan biarlah motivasi kami semuanya tertuju bagi kemuliaan nama-Mu. Karena semua bersumber daripada-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu ya Tuhan. Dan kami mengembalikan 1/10 ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus akan tetap tinggal menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha. Maka diberkatilah hidupmu, diberkati kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima kepenuhan janji dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Yang diberkati, mari bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.